kita memberikan kontribusi untuk parkirnya, untuk pajaknya, untuk sewa lahannya, supaya juga pemerintahan itu juga ada pemasukan. Pemasukan juga. Nah, ini pendapatan asli daerah lah ya. Pendapatan asli daerah untuk meningkat, dan juga UKM tetap bisa berjalan. Ini juga sampai sekarang belum ditanggapi. Termasuk itu sudah pernah melakukan proses itu? Kita sudah mengajukan bersurat. Kita kepada siapa, Pak? Kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya yang ada di Pramuka. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Saat ini kita sudah berada salah satu narasumber kita, Ashari namanya, beliau selaku Ketua P3MI. Apa P3MI? Nanti beliau akan menjabarkan, dan saat ini kita sedang bertemu dalam acara Temu Saudara. Selamat malam Pak Ashari. Selamat malam Pak. Ya, beliau ini dunianya di bidang ekonomi yang melintang dalam sektor perdagangan, yang tentunya karena dampak pandemi beliau nggak bisa jualan. Nanti kita akan bertanya tentang perihal apa itu P3MI dengan beberapa hal yang dilakukannya. Pak Ashari, kira-kira P3MI ini tentunya kan juga punya maksud dan tujuan dalam rangka menghimpun persatuan pengusaha pasar malam. Kira-kira latar belakang historisnya seperti apa, Pak Ashari? Iya, jadi P3MI, Perkumpulan Pengusaha Pasar Malam Indonesia, itu adalah lahir dari empati dan kepedulian bersama, kemudian menyatukan dirinya dari para pengusaha pasar malam itu menjadi perkumpulan. Jadi perkumpulan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi dari cita-cita dan tujuan bersama untuk membangun ekonomi kerakyatan itu, untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi kita mengkolaborasikan diri supaya cita-cita bersama itu tersampaikan. Jadi yang dijual apa itu? Meliputi apa saja itu? Iya, berbagai ya, hiburan masyarakat, anak-anak, kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang kita juga kembangkan berbagai produk-produk dari masyarakat sendiri berupa karya-karya. Itulah dorongan ke depan yang mau kita bangun, bahwasanya dari kita bukan hanya sekedar kita memperdagangkan komoditas, tapi juga mengunggah daripada keterampilan-keterampilan masyarakat itu untuk bisa lebih berkembang, karena kita menyediakan pasarnya, kira-kira seperti itu. Baik, artinya P3MI ini bukan hanya berada di Indonesia saja, tapi juga dia sudah menyebar di beberapa provinsi Indonesia, kira-kira begitu ya? Iya, untuk usahanya banyak yang kolaborasi sampai ke luar negeri ya. Bisa nanti di dokumen-dokumen kita bisa diperlihatkan di DPP-nya, karena saya hanya Jakarta Utara. Tapi memang kita fokus ke dalam negerinya. Kalau yang keluar itu kan personel-personelnya, Pak. Tapi kalau yang mereka mengeksplorasi berdasarkan kreativitas melakukan kerjasama di sana dengan pihak-pihak di luar sana untuk ekspor atau impor, begitu ya. Baik, Pak Ashari, kita kan tahu ini bagaimana dampak pandemi terhadap sektor perdagangan. Apakah memang ini juga sangat dirasakan betul dampaknya oleh P3MI yang nggak bisa jualan di mana di jalan-jalan atau di gang-gang warga? Ini rasa yang dampak yang paling besar apa ini yang dirasakan P3MI? Iya, sebagian besar ya kolap. Bisa dibilang karena ya dari kita sebelum PPKM ini kan ada PSBB itu sekitar tanggal 20 April ya. Kita mendapatkan surat dari Kapolri itu pada 14 Maret 2020 untuk menghentikan semua kegiatan yang mengundang kumpulnya banyak orang, sampai kemudian ada PSBB dimulai tanggal 20 April 2020. Jadi kalau dihitung itu
sekitar 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah usaha yang berupa kegiatan kita itu ya mandek total, berhenti seperti itu. Ya, terus pemasukan dari mana kalau tidak bisa jualan kayak begitu? Nah, ini kan kita berangkat secara ekonomi kerakyatan itu kan bahwasanya apa ya? Bahwasanya kita untuk saling mengkolaborasikan empati satu sama lain ini yang coba kita bangun kepada teman-teman. Misalnya kita juga membuat namanya online yang sedang kita matangkan semuanya itu dengan online kita atau marketplace yang bernama Go Berniaga. Keterpihakan pemerintah dalam mensikapi dampak yang juga dirasakan P3MI apa? Tanggal 21 Mei 2020 begitu banyak sekali dari curhatan dari anggota-anggota kita yang usahanya mandek itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah bahwasanya ketika kita dilarang berusaha karena pemerintah punya kebijakan untuk memitigasi bencana, yaitu supaya menghindarkan kerumunan-kerumunan, maka kita memberikan berbagai alternatif. Kita bersurat kepada Presiden, Gubernur, BNPB, dan sebagainya ya. Tanggapan mereka? Ya sampai saat ini belum ada lah yang terrealisasi. Tapi dari bantuan yang diberikan lewat Bansos itu, apakah P3MI juga menerima dari kebijakan yang dibuat pemerintah itu? Iya sebagian, dan sebagian termasuk saya pribadi tidak pernah mendapatkan secara resmi dari Gubernur maupun dari Presiden. Buat kita kan nggak berpikir bahwa istilahnya itu menjadi tuntutan buat pribadi, tapi ketika kita melihat ke dalam anggota itu kan ketahanan diri dari masing-masing orang itu kan berbeda. Jadi kita di dalam surat menyurat itu memberikan berbagai alternatif sebenarnya Pak Rohim. Alternatif misalnya kita dilarang karena akan menimbulkan kerumunan. Ya kerumunan itu apa? Misalnya dampaknya karena bersentuhan, berdesak-desakan, ya kita memberikan alternatif kepada pemerintah, misalnya ya kita mengikuti prokes. Apa sih aturan prokes itu, misalnya kayak di pasar-pasar tradisional itu bisa berjalan dengan prokes ketat, atau saat inilah sebagaimana peristiwa itu juga terjadi di pasar-pasar pada umumnya ya. Pasar-pasar umumnya kan juga tidak pernah tutup, meskipun kondisinya adalah pandemi. Kenapa pasar malam justru ditutup, padahal itu juga merupakan bagian dari usaha untuk mendekatkan pola perdagangan, bukan masyarakat datang ke pasar, tapi pasar yang mendatangi pembelinya, kira-kira begitu. Artinya kan juga tidak adil ya Pak Sari ya, menurut kacamata Pak Sari? Ya, kita selain ke pemerintah juga ke wilayah-wilayah ya yang biasa kita izin itu, bahwasanya kita juga menyampaikan pemikiran bahwasanya disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, terus juga kita menyampaikan keadilan sosial itu adalah bahwasanya kita saling mempermudah, mempermudah dalam arti apa? Saling mempermudah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, biar kesejahteraan itu terwujud. Iya, karena itulah inti daripada amanah bangsa itu kan berdaulat, adil dan makmur. Baik Pak Sari, kita juga sama-sama tahu lah bahwasanya usaha produksi itu kan ada bahan ya. Kalau tadi disinggung bahwasanya P3MI salah satunya bukan hanya memproduksi, tapi juga menjualkan produk-produk. Kita nggak tahu apakah produk itu milik ekonomi makro, milik siapa, milik bangsa mana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas posisi P3MI sangat membantu memasarkan produk-produk mereka, kira-kira begitu. Ada nggak kiat-kiat yang dilakukan P3MI untuk usaha produksinya, bukan perdagangan ekonominya? Kalau sudah melakukan usaha produksi, kira-kira apa yang sudah diproduksi, Pak? Ya, misalnya dari teman-teman kita itu kan banyak yang berasal dari daerah, Pak Rohim. Nah, dari situlah bahan-bahan itu, karena pasar yang kita buat untuk pasar keliling itu juga kita terhenti, kita sedang mengelola marketplace itu gunanya untuk itu. Artinya kita memperkenalkan produk dari sesama kita sendiri. Kita berangkatnya adalah bahwa kalau kita sendiri dari anggota P3MI dan pengurusnya itu saling membelanjakan satu sama lain, kebutuhan yang ia butuhkan hanya belanja dulu dari anggota kita, misalnya membangun sistem perekonomian dari diri kita sendiri, dari lingkaran. Nah itulah
kita membuat marketplace itu. Memang secara sosialisasi masif belum, itu bagian daripada alternatif untuk memberikan solusi-solusi, sementara komunikasi kita dengan pemerintahan itu belum ada belum ada tanggapan positif, termasuk kita sendiri membuat misalnya di Jakarta, karena saya Jakarta Utara, banyak lahan-lahan milik Pemprov DKI itu yang terlantar. Kita sudah mengajukan itu milik PD Pasar Jaya, kita surati bahwa kami juga akan berkontribusi untuk menyewa, bukan kita meminta, tapi kita akan sewa lahan itu, dan kita akan membangun sentra lokasi sementara untuk UKM, anggota-anggota kami yang dagang itu, kita memberikan kontribusi untuk parkirnya, untuk pajaknya, untuk sewa lahannya, supaya juga pemerintahan itu juga ada pemasukan. Pemasukan juga. Nah, ini pendapatan asli daerah lah ya. Pendapatan asli daerah untuk meningkat, dan juga UKM tetap bisa berjalan. Ini juga sampai sekarang belum ditanggapi. Termasuk itu sudah pernah melakukan proses itu. Kita sudah mengajukan bersurat. Kita kepada siapa, Pak? Kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya yang ada di Pramuka. DKI itu. Iya, DKI. Kita pernah datang ke sana ya. Kita bersurat di sana, di sekitar Menteng. Juga kita juga bersurat kepada Pak Wali Kota, ya mungkin sampai sekarang proses. Ini mungkin persoalannya kurang kuatnya pengawalan, Mbak Sari, sehingga berdampak kepada pengamalan. Ya. Ini kok macet ini gimana ini ceritanya? Ya, itulah artinya kita di posisi ini kan kita tidak menyalahkan pemerintah dan tidak menyalahkan anggota kami, tapi coba kita berpikir, kita pengurus itu netral, berdiri melihat ini untuk menimbang secara adil antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk melindungi rakyatnya juga kan. Pemerintah punya pemikiran untuk melindungi keselamatan masyarakat. Nah, di dalam hal ini kita coba mengelaborasi atau bahwa ini masyarakat ini butuh juga diselamatkan dari segi kehidupan, kebutuhan dasarnya. Betul. Artinya ekonomi, empati pembangunan ini juga dengarlah arus bawah, bukan hanya ekonomi makro, bukan hanya investor, barangkali begitu ya. Sebagaimana cara-cara yang sudah dilakukan pengajuan untuk mengelola lahan kosong agar bisa dimanfaatkan, terjadinya usaha dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kira-kira Pak Sari, mohon maaf ini saya mau tanya, karena tagline kita ini kan bicara tentang temu saudara Pancasila progresif revolusioner. Menurut kacamata Pak Sari, supaya Pancasila ruhnya, nilai-nilainya itu tumbuh dalam sektor ekonomi, kira-kira menurut kacamata Pak Sari seperti apa? Iya, kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu merujuknya UUD 45 itu kan lahir dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya keadilan sosial ini tadi kita sampaikan bahwa yang disebut keadilan sosial itu adalah kita seluruh bangsa Indonesia ini, entah apapun itu dia, siapapun rakyat maupun pemerintah itu saling memudahkan untuk pemenuhan hak dasar kebutuhan hidup sesamanya gitu. Nah, kita coba di Jakarta Utara aja berapa kasus-kasus yang anggota kita sendiri itu diusir sama pemilik kontrakan karena memang papannya ya kan sandang usaha pangan papan. Nah, karena usaha industri ekonominya berhenti, sampai berapa banyak yang anggota kami itu diusir oleh pemilik kontrakan karena memang telat untuk membayar sewa. Jika barang-barang yang di dalam kontraknya pun akhirnya ikut dijual, dampak dari nggak bisa jualan. Iya, sampai saat ini juga berapa banyak yang sudah tidak bisa lagi kami komunikasikan, HP-nya dijual dan lain sebagainya. Kami punya data-data, tapi ketika kita hubungi misalnya di WhatsApp juga checklist, kita telepon juga sudah nggak bisa nyambung, artinya kita sudah tidak tahu lagi apa yang mereka alami gitu sampai saat ini. Baik Pak Sari, mumpung kita berada di depan kamera, apa yang ingin mau disampaikan kepada pemerintah, penentu kebijakan, perihal kondisi yang
Pak Azhari alami beserta kawan-kawan alami yang tergabung dalam P3MI tadi? Iya. Kasih closing Pak Azhari. Untuk pemerintah, ini ya, kita usulan sebagai sesama rakyat, sebagai bangsa Indonesia, entah apapun jabatannya, bahwasanya ketika kita membuat keputusan, itu bukan hanya kita membuat keputusan atau peraturan, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal terburuk yang terjadi pada masyarakat yang punya kewajiban untuk menjalankan peraturan itu. Bukan sekedar peraturan, tapi ada konsekuensinya itu. Kita harus memitigasi minimal mungkin supaya tetap selaras dengan Pancasila, selaras dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, dan selaras dengan keadilan sosial itu. Sudah layakkah kita melakukan keputusan itu sementara akan menimbulkan efek yang begitu besar? Jadi seluruh peraturan itu harus merujuk pada hierarki hukum perundang-undangan, yaitu nilai-nilai Pancasila yang menjadi hierarki hukum. Baik, paling tidak sudah kita tangkap. Semoga saja ini juga menjadi poin yang didengar, karena nilai nominal 300.000 untuk per kakak itu nggak mungkin, apalagi kondisinya banyak juga yang nggak dapat kan. Kira-kira bantuan itu sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan pemerintah lewat pembatasan keluar rumah ini kan. Kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber kita melalui Ketua P3MI Jakarta Utara, mudah-mudahan ini nanti juga bisa didengar oleh penentu kebijakan. Mudah-mudahan ini akan terus membantu di dalam rangka bagaimana suara itu bukan hanya lewat atas, tapi bawah juga bisa didengar bersama. Maka inilah konsep keadilan, konsep kekomprehensifan. Terima kasih sudah mendengar channel kita dalam acara Temu Saudara. Mudah-mudahan yang kita lakukan sebagai bagian dari usaha untuk memunculkan suara arus bawah ini lewat Komju TV bisa berdampak baik pada tatanan peradaban bangsa kita. Terima kasih. Saya akhiri, salam Pancasila progresif revolusioner.